Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 November 2023. Saudaraku yang terkasih, kembali saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tambahkan iman kami. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kitab Kebijaksanaan 1 ayat 1 sampai dengan 7 dan Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir-akhir ini saudara, banyak yang kita lihat dan dengar betapa banyaknya ajaran-ajaran baru yang menyesatkan saudara. Dan tidak sedikit mereka bernaung di dalam gereja dan mempengaruhi anak-anak Tuhan. Yesus telah mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lukas 17 ayat 1. Yesus menasihati para muridnya, kita semua, agar menjaga diri kita masing-masing saudara dari penyesatan dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh sesama saudara kita. Yesus mengingatkan kita untuk menjaga diri dan tidak menjauhi mereka. Kita tetap bersatu tetapi tidak melebur ke dalamnya. Bersatu agar dapat menasihati mereka saudara. Inilah peringatan Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita orang percaya. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lukas 17 ayat 3 sampai dengan 4. Saudaraku, kita sama seperti para rasul yang mana tak kuat akan godaan-godaan dunia, apalagi ajaran-ajaran sesat yang dibalut dengan perbuatan kasih ini saudara. Kita butuh iman yang kuat. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Lukas 17 ayat 5. Dalam hal ini juga kita perlu kebijaksanaan yang datang dari Tuhan sehingga kita dapat memahami akan hal-hal tersebut. Sesat atau tidak, maka carilah kebijaksanaan dan dekatlah selalu kepada Tuhan saudara. Carilah dia selalu. Seperti tertulis dalam kitab kebijaksanaan di dalam bacaan hari ini, bacaan pertama. Kasihlah kebenaran, hai para penguasa dunia, hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah dia dengan tulus hati. Kebijaksanaan 1 ayat 1. Dan juga tertulis untuk kita selalu ingat, pikiran bengkang-bengkong menjauhkan diri pada Allah dan kekuasaannya yang diuji mengenyahkan orang bodoh. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Kebijaksanaan 1 ayat 3 sampai dengan 4. Pertanyaan yang timbul bagi kita saudara adalah, mengapa para murid meminta agar ditambahkan iman mereka? Bukankah ini jauh dari konteks peringatan Yesus Tuhan? Kita harus kembali melihat ayat-ayat sebelumnya saudara. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lukas 17 ayat 4. Jujur saudara, sanggupkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan terus menerus sampai 7 kali melakukannya terhadap kita? Sebagai manusia tentu hal ini sulit kita lakukan, mengingat bahwa
kita sebagai manusia memiliki emosi negatif. Salah satunya adalah marah yang sesekali bisa tidak terkontrol, dapat menyebabkan pertengkaran. Bagi sebagian orang, perbuatan salah yang dilakukan berulang-ulang dan meminta maaf juga berulang-ulang dinilai sebagai memancing emosi marah. Seperti yang dikatakan tadi, yakni akan berakhir pada pertengkaran. Namun, ternyata hal ini yang menjadi alasan bagi para murid meminta agar iman mereka ditambahkan, saudara. Yaitu mereka sadar bahwa iman yang mereka miliki belum sempurna. Dan hal ini yang membuat mereka merasa tidak mampu untuk menjalankan nasihat Yesus. Demikian kita juga, saudara. Kita pun harus menyadari sepenuhnya bahwa kita pun tak mampu. Kita tidak sempurna. Kita tidak mampu melakukannya karena berbagai kekurangan kita. Kita belum memiliki iman sempurna yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Iman adalah penyerahan diri yang total kepada kehendak Tuhan, di mana ketika seseorang menyerahkan semua yang akan dilakukan kepada Tuhan, mereka akan mampu menyelesaikannya dengan baik. Inilah keyakinan para murid Yesus hari ini yang ditunjukkan kepada kita. Inilah alasan mereka meminta agar iman mereka ditambahkan, saudara. Kita pun sebagai murid Yesus juga menyadari akan hal ini. Mau meminta kepada Yesus, memintanya supaya Yesus menambahkan iman kita. Tapi jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Wow, luar biasa. Lukas 17 ayat 6. Dikatakan, saudara, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saudara. Kita tahu biji sesawi itu sangat kecil sekali, saudara. Dan kalau kita memiliki iman itu, saudara, dan kita percaya, kalau kita katakan kepada pohon ara, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Di sini, saudara, Yesus hendak menyampaikan kepada kita yang adalah orang-orang percaya dengan iman kita yang saat ini yang kita miliki. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mau dengan penuh kerelaan hati, kita dapat melakukan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, saudara. Kita dapat mengampuni mereka walaupun mereka berkali-kali melakukannya terhadap kita. Perenungan hari ini mau menyampaikan kepada kita semua perlunya hubungan dekat hati kepada Tuhan Yesus yang selalu ingin mencari Dia dan datang kepadanya untuk mengejar kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita dapat menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa dan ajaran-ajaran sesat. Kita pun, saudara, yang telah dianugerahkan kasih kebijaksanaan dari Tuhan Allah ini, dan dengan iman yang ada saat ini, diharapkan mampu menegur dan menasehati dengan penuh kasih saudara-saudari kita yang terjerumus di dalam ajaran-ajaran sesat ini. Dan kita juga mampu, saudara-saudara, untuk mengampuni mereka yang telah berbuat kesalahan terhadap kita. Marilah kita wujudkan iman kita kepada Tuhan dengan tindakan nyata kita, saudara. Dengan usaha dan niat kita. Semoga refleksi singkat ini menyadari diri kita untuk terus menjadi manusia beriman yang sejati. Semoga sengsara Tuhan kita Yesus Kristus selalu berada di dalam hati kita masing-masing. Oleh kasih Kristus Tuhan kita yang besar dan berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk saling mengampuni dalam kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.